Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Putri Rahayu. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, silahkan diperhatikan baik-baik ya. Jika ada yang penting, bisa kalian catat. Cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, dengan biji, 2 dengan spora, 3 dengan umbi, 4 dengan tunas, 5 dengan stolon atau geragi, 6 dengan rimpang atau rizoma atau akar tinggal, 7 dengan merunduk, 8 mencangkok, 9 menempel atau okulasi, 10 menyambung atau menganten, 11 dengan stek. Jadi semua ini ibu gabung antara vegetatif, generatif. Selanjutnya anak-anak kita pelajari satu persatu. Dengan biji banyak sekali contohnya. Misalnya kelapa, ini pohon kelapa. Kemudian bayam, sawi, dan juga wortel. Dan masih ada yang lain lagi, ada padi, jagung, kedelai. Nah, selanjutnya dengan spora. Yang berkembang biak dengan spora ada jamur, ada lumut, dan berbagai tumbuhan paku-pakuan. Misalnya tanduk rusa, kadaka, ada lagi suplir, ada lagi pakis. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang menggunakan spora. Yuk kamu ulangi apa saja? Jamur, lumut, tumbuhan paku-pakuan. Yang termasuk tumbuhan paku-pakuan ada tanduk rusa, kadaka, suplir, pakis. Selanjutnya dengan umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi ini bermacam-macam. Ada umbi batang, ada umbi akar, ada umbi lapis. BAL. Diingat-ingat, umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Yuk kita pelajari satu persatu. Umbi batang. Ada kentang. Nah, di sini cirinya dari umbinya bisa tumbuh tunas. Kemudian ada ubi jalar. Nah, ini ubi jalar. Nah, ini tunasnya. Kemudian ada gadung. Ada lagi uwi atau gembili. Nah, seperti ini. Ini menjalar, gadung, uwi juga menjalar. Ingat-ingat, umbi batang, contohnya kentang, ubi jalar, gadung, uwi, dan gembili. Ingat-ingat ya. Selanjutnya, ada umbi akar. Misalnya dahlia. Nah, ini bunga dahlia.
umbinya seperti ini. Kemudian ada wortel. Ada lagi lobak, singkong. Ayo diulangi lagi yang menggunakan umbi akar. Dahlia, wortel, lobak, singkong. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya lebih mudah diingat-ingat. Misalnya, bawang merah. Nah, brambang ya kalau orang Jawa. Nah, ini karena dia berlapis-lapis jadi lebih mudah mengingat. Nah, ini ada akarnya, kemudian ada cakramnya di sini, bonggole. Nah, ada kuncupnya di sini. Yang mirip bawang merah apa lagi? Bawang bombay, bunga tulip. Nah, ini umbinya nih. Kemudian ada bunga bakung. Ada lagi bawang putih. Diingat-ingat. Umbi lapis contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga tulip, bunga bakung. Kita lanjutkan dengan tunas. Tunas ini juga bermacam-macam. Ada tunas batang, ada tunas akar, yang ketiga tunas daun. Yuk kita pelajari satu per satu. Tunas batang. Misalnya bambu. Ada lagi pisang. Ada lagi tebu. Tolong ini juga kalian ingat-ingat sungguh-sungguh. Batang, bambu, pisang, tebu. Kemudian tunas akar. Nah, ini disebut juga tunas adventif, tunas yang tumbuh di akar. Misalnya sukun, kersen atau talok. Ada lagi cemara. Ada lagi kesemek. Nah, ini buah yang ada bedaknya itu. Nah, bisa kalian ingat dengan SKCK. Ayo ulangi yang dengan tunas akar. Sukun, kersen, cemara, kesemek. Tunas daun. Nah, ini juga merupakan tunas adventif. Ternyata tunas adventif bisa di daun, bisa juga di akar. Misalnya cocor bebek. Nah, tentunya kalian sering melihat ya. Cocor bebek apabila kalian petik daunnya, kemudian letakkan di atas tanah, nanti dia bisa tumbuh tunas. Kemudian wijaya kusuma, lidah buaya. Diingat-ingat tunas daun, cocor bebek, wijaya kusuma, lidah buaya. Selanjutnya stolon atau geragi. Misalnya rumput teki. Nah, ini ya. Rumput teki. Kemudian pegagan. Ada enceng gondok, ada stroberi. Ada lagi semanggi. Nah, ini pegagan. Nah, kalau pegagan utuh ya, kalau semanggi ini ada 3 helai. Ayo diulangi lagi yang menggunakan stolon atau geragi. Enceng gondok, pegagan, stroberi, rumput teki, semanggi. Ada 5 ya.
Ingat-ingat. Selanjutnya dengan rizoma, rimpang atau akar tinggal. Nah, ini juga lebih mudah. Biasanya kalian mengingatnya dengan ingat jamu ya. Ingat jamu nanti bisa ingat semuanya. Jahe. Nah, seperti ini tampilan jahe. Kemudian ada lengkuas. Nah, lebih berkilat ya ini kalau lengkuas. Kemudian ada kunyit. Nah, yang warnanya kuning keoreng-orengan ya. Kemudian ada lagi kencur. Nanti ada yang lain lagi, temulawak, temu ireng, temu putih dan sebagainya. Selanjutnya merunduk. Nah, ini merunduk dengan meletakkan bagian tumbuhan tersebut dirundukkan ke tanah. Misalnya melati. Ada juga alamanda, apel, anggur, bunga soka. Yuk sebutkan lagi yang merunduk. Melati, alamanda, apel, anggur, soka. Mencangkok. Mencangkok merupakan cara untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan dari tumbuhan induknya. Hanya pada tumbuhan yang berkeping dua atau dikotil saja yang bisa dicangkok, seperti jambu, jeruk, mangga, dan lainnya. Jadi yang berkayu memiliki kambium. Jambu, jeruk, mangga, durian, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini langkah-langkah mencangkok seperti ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat ya. Selanjutnya menempel atau okulasi. Seperti dengan namanya, cara berkembang biak dengan menempel ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas tumbuhan lain kepada tumbuhan yang masih satu jenis. Misalnya mangga arum manis dengan mangga mana lagi. Tujuan dari cara menempel ini adalah untuk bersama-sama hidup atau menumpang hidup. Jadi masih satu jenis ya. Misalnya mangga arum manis dengan mangga mana lagi. Kemudian jeruk apa dengan jeruk apa, dan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini mata tunasnya diambil, kemudian ditempelkan di tumbuhan lain. Menempel atau okulasi. Selanjutnya menyambung atau mengentan. Menyambung merupakan cara memperbanyak tumbuhan dengan menyambungkan bagian akar dan batang dari dua jenis tumbuhan yang berbeda. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tanaman yang unggul. Nah, misalnya ini tanaman yang lain. Kemudian dimasukkan ke batang tumbuhan yang lain, diikat, ditunggu beberapa waktu, nanti dia sudah menyambung. Misalnya ada jeruk yang buahnya manis tapi kecil-kecil, kemudian disambung pucukkan dengan jeruk yang besar tapi rasanya kurang bagus. Jadi nanti dengan tujuan memperoleh jeruk yang besar tapi rasanya enak. Selanjutnya adalah stek. Stek ini dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan dan kemudian menanamnya di tanah. Contoh tanaman yang bisa di stek adalah pohon tebu,
singkong, mawar, dan melati. Nah, ini. Nah, ini ya, misalnya singkong ini dipotong langsung ditancapkan ke tanah. Nanti dia sudah tumbuh menjadi tanaman baru. Mawar juga seperti itu, potong, tancapkan. Tebu juga. Nah, ternyata dalam satu tumbuhan bisa beberapa cara ditanam ya. Misalnya singkong tadi bisa dengan stek, bisa dengan umbi akar, tebu juga. Kemudian ada tanaman yang lain yaitu puring. Nah, itu juga dipotong, ditanam, dia bisa akan tumbuh. Tolong anak-anak ini benar-benar kalian ingat. Selanjutnya kita akan berlatih mengerjakan soal. Sebagai contoh, ini soal diambil dari latihan ujian sekolah daerah Kabupaten Sleman paket 1. Perhatikan tabel berikut. Ada nomor, tumbuhan, cara perkembangbiakannya. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya ditunjukkan nomor. Kalian cek dulu, misalnya kelapa dengan tunas. Apakah benar? Kelapa yang benar dengan biji. Suplir dengan spora, betul ya, tadi ada dalam materi. Kemudian pisang dengan stek. Salah ya, pisang tadi dengan tunas batang. Kencur dengan rizoma, betul. Stroberi dengan geragih, betul. Jadi yang sama ada 3, yakni suplir, kencur, stroberi. Nomor 2, 4, 5. Yang mana? Iya, yang D. Demikian anak-anak penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.